Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan N, NIM 2002016020229, Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung D4, Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, 2021-2022. Saya akan menjelaskan klasifikasi dan fungsi alat berat. Pendahuluan, berbicara mengenai dunia konstruksi selalu dikaitkan dengan alat berat. Alat berat selalu digunakan dalam proyek konstruksi yang berfungsi untuk membantu pekerjaan konstruksi dalam skala yang besar. Ada banyak ragam dan jenis alat berat, serta memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tujuan, mengetahui jenis-jenis alat berat dan pengertiannya, mengetahui fungsi dan penggunaan alat berat pada proyek pembangunan. A. Pengertian alat berat. Alat-alat berat yang sering dikenal di dalam ilmu teknik sipil merupakan alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu proyek bangunan. Alat berat merupakan faktor penting dalam proyek, terutama proyek-proyek konstruksi maupun pertambangan dan kegiatan lainnya dengan skala yang besar. Tujuan dari penggunaan alat-alat berat tersebut adalah untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaan, jadi hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah dan waktu yang relatif lebih singkat. B. Klasifikasi dan fungsi alat berat. Alat berat juga dapat dikategorikan ke dalam beberapa klasifikasi. Klasifikasi tersebut adalah klasifikasi fungsional alat berat dan klasifikasi operasional alat berat. Adapun klasifikasi fungsional alat berat yaitu alat pengolah lahan, alat penggali, alat pengangkut material, alat pemindahan material, alat pemadat, alat pemroses material, alat penempatan akhir material. Yang pertama, contohnya alat pengolah lahan yaitu 1. Doser, 2. Ripper, 3. Motor grade, yang dimana fungsinya untuk mengupas lapisan permukaan, membuka jalan baru, menyebarkan material, dan mengeburkan tanah keras. Kedua, contoh alat penggali yaitu 1. Backhoe, 2. Front shovel, 3. Drag line. Fungsinya alat untuk menggali tanah dan memuatkan pada alat-alat angkut, misalnya truk, atau ke tempat penimbunan yang dekat dengan tempat galian. Ketiga, contoh alat pengangkut material yaitu 1. Truk, 2. Crane. Fungsinya dapat berpindah tempat dari suatu proyek ke proyek lainnya tanpa bantuan dari alat pengangkutan. Keempat, contoh alat pemindahan material yaitu dozer shovel. Dozer shovel adalah sebuah alat berat track loader yang biasa digunakan untuk memuat material atau tanah atau batu ke dalam alat pengangkut atau memindahkan material ke tempat lainnya dengan jarak angkut yang sangat terbatas. Kelima, contoh alat pemadat yaitu vibrating comparator. Adalah alat yang bagus. Dengan alat ini jenis material seperti pasir, kerikil, dan batuan pecah dapat dipadatkan dengan lebih baik karena alat ini memberikan tekanan dan getaran terhadap material di bawahnya. Keenam, contoh alat proses material, silo, adalah silinder vertikal yang digunakan sebagai tempat penyimpanan campuran aspal hasil dari mixer. Campuran aspal dialirkan ke dalam silo melalui bagian atasnya dengan menggunakan konveyor tertutup. Ketujuh, contoh alat penempatan akhir material. 1. Concreter speeder, sebagai alat untuk menyebarkan beton plastis dalam pekerjaan pengerasan kaku dan kemudian menggetarkannya. Yang kedua, aspal paver, merupakan traktor beroda, ban ataupun crawler yang dilengkapi dengan suatu sistem yang berfungsi untuk menghamparkan campuran aspal di atas permukaan pondasi jalanan.
Sedangkan klasifikasi operasional alat berat yaitu alat dengan penggerak, alat statis. Contoh alat dengan penggerak yaitu bel conveyor, merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan tanah pasir, kerikil, batuan pecah, beton, dan lain-lainnya. Kapasitas pemindahan material oleh bel conveyor cukup tinggi karena material dipindahkan secara terus dalam kecepatan yang relatif tinggi. Contoh alat taktis yaitu yang termaksud dalam kategori ini adalah tower crane, batching plan baik untuk beton maupun untuk aspal, serta terus earth plan. Adapun jenis pekerjaan yang biasanya digunakan doser atau bulldozer adalah 1. Mengupas topsoil dan pembersihan lahan dari pepohonan. 2. Pembukaan jalan baru. 3. Pemindahan material pada jarak pendek sampai dengan 100 meter. 4. Membantu mengisi material pada scraper. 5. Mengisi kembali saluran. 6. Membersihkan kuari. Penggunaan bulldozer. Bulldozer digunakan untuk A. Land clearing, B. Stripping pengelupasan topsoil, C. Slide cut, D. Dosing rock, E. Downhill slope dosing, F. Membuka jalan kerja dan pengusuran dalam kurun 100 meter, G. Meratakan timbunan tanah, H. Dan lain-lain. Baik, itulah presentasi dari saya. Jika ada kata-kata kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.